Siap belajar? Bersyukur kepada Tuhan kalau Pak Rensus Sinaga bersama istri ada. Ini sahabat saya lama sekali. Terima kasih untuk datang belajar bersama saya. Dari Solo, Salatiga, dari Semarang, puji Tuhan kita boleh belajar. Yang di rumah, puji Tuhan kami ada di kota Kopeng, Salatiga, Jawa Tengah. Ya, jangan cari Kopeng di Amerika, tidak. Ya. Baik. Udah video? Betul? Oke ya. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Penting sekali. Setelah 4 sesi kita lewati, saudara masih ingat berapa kali saya menekankan begini. Tuhan Yesus jauh lebih suka bersahabat, berkumpul, makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa daripada dia kumpul dengan tokoh-tokoh rohani, imam-imam, ahli Taurat dan orang Farisi. Betul atau salah? Betul. Mengapa Tuhan Yesus tidak suka kumpul orang-orang rohani itu? Padahal bukankah dia datang ke dunia untuk hal rohani? Misalnya, siapa bisa jawab? Kenapa? Ayo, kenapa dia gak suka kumpul dengan orang-orang rohani? Ya, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa dia lebih suka kumpul dengan orang-orang yang berdosa? Nah, dalam zaman itu orang-orang berdosa enggak akan bisa masuk ke bait suci untuk ibadah. Betul atau salah? Mereka akan diusir. Begitu mereka masuk halaman saja, mereka langsung diusir. Kenapa? Siapa bisa jawab? Kenapa Tuhan gak suka orang-orang munafik? Nah, jawabannya Tuhan itu kan maha tahu. Masa dibohongin dengan aktivitas keagamaan, ritual keagamaan? Dia gak suka. Maka itu ketika kekristenan menjadi sebuah agama baru di zaman Kaisar Konstantin di abad yang ketiga, abad keempat, 300 sekian, Tuhan sedih. Kenapa sedih? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Agama itu buatan manusia. Tuhan itu suka ketulusan, kejujuran, dan keterbukaan. Betul? Nah, pertanyaannya setelah mengerti semua, ini pertanyaan penting. Tuhan lebih suka keluarga atau lebih suka gereja? Wih, pintar semua jawabannya. Serius, ini hal penting. Tuhan lebih suka keluarga daripada gereja. Kenapa? Ini alasannya. Tolong jawab pertanyaan penting ini. Kita bisa berlaku munafik pura-pura itu waktu di rumah atau waktu di gereja? Begitu jangan selesai ke gereja banyak orang munafik. Serius, nggak usah takut salah. Mengapa di rumah kita nggak bisa berlaku munafik? Lucu, mau munafik sama siapa? Nah, inilah kesimpulan. Tuhan lebih suka keluarga daripada gereja. Saya lanjutkan. Tolong catat supaya saudara semuanya, karena semua saudara mahasiswa STT Sangkakala ini belum menikah, catat ini baik-baik. Ada nggak saudara menemukan anak-anak nggak respect, nggak hormat pada orang tua, bahkan cenderung melawan? Nah, ini penyebabnya, betul banyak ya. Catat penyebabnya. Di dalam penelitian saya selama ini, mengapa ada anak-anak yang nggak bisa hormat, respect pada orang tuanya? Bukan karena orang tuanya kurang galak, bukan bapaknya kurang maco, terus
terus kumisnya seperti gagang telepon zaman dulu. Rasanya telepon zaman dulu hitam. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak bisa respek dan hormat taat kepada orang tuanya ketika papa mama mereka munafik. Artinya begini, kalau keluar rumah ke gereja, acara kondangan, acara resmi, mereka dua mesra, jalan gandengan, senyum kiri senyum kanan. Tapi di rumah kelakuan mereka sadis, maki bentak sesama mereka sendiri. Ketika anak-anak melihat pemain sinetron kurang ajar ini, siapa itu? Anak-anak enek, dan mereka tidak akan mau dengar orang tua berkata apa saja. Saya mau balikkan fakta ini kepada semua yang mendengar, yang melihat, mengikuti di rumah, dan semua kita di sini. Maaf, ayo kita kembali ke rumah, ke masa kecil. Betulkah setiap anak gak akan respect kalau orang tuanya pura-pura? Jawab betul atau salah? Ini rahasianya. Maka itu setan tidak benci gereja. Berabad-abad gereja disiksa, gereja dianiaya, gereja dibakar, banyak orang Kristen hamba Tuhan dibunuh. Tapi gereja tetap eksis dan masih ada sampai hari ini. Tapi keluarga yang berhasil dihancurkan oleh iblis. Betul atau salah? Dengan begitu banyaknya perceraian dan kerusakan. Masih ingat kemarin malam sesi pertama kita belajar, kita semua adalah dokter apa? Nah, yang belum pernah tahu mana dokter semuanya, cari di Facebook, Instagram saya tentang sesi pertama di tempat ini kemarin malam. Ternyata rumah, tolong catat, ternyata rumah adalah tempat untuk menghasilkan segala sesuatu, baik yang baik maupun yang tidak baik. Saya ulangi, rumah, keluarga adalah satu-satunya tempat yang bisa menghasilkan segala sesuatu, baik yang baik maupun yang tidak baik. Wah, saya bangga saudara mencatat semuanya. Bagus. Contohnya begini, anak-anak akan sehat atau sakit-sakitan, itu penyebabnya adalah di rumah. Anak-anak akan jadi pandai atau bodoh, maaf, penyebabnya juga di rumah. Anak-anak nanti akan jadi orang berhasil atau orang gagal, juga di rumah penyebabnya. Anak-anak akan jadi baik atau hancur hidupnya, juga di rumah. Maka itu di tempat saudara bekerja pelayanan nanti, kalau lulus dari STT, saya kata lagi, ketika Tuhan memperadakan saudara begitu banyak pasien dalam tanda kutip. Kenapa ada pasien? Karena saudara adalah dokter. Maka sebelum menanyakan sebab apa-apa tentang pola makan, tentang istirahat, coba tanya, maaf ya saya tanya, bagaimana suasana rumah tangga saudara? Ini yang menentukan. Saya beri contoh. Ada keluarga kaya, sangat kaya, menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang terbaik. Biasanya sekolah terbaik pasti mahal, bukan? Dan orang tuanya mampu bayar. Orang
Orang tua juga tidak sekedar menyekolahkan anaknya di tempat sekolah yang paling baik, tapi juga memanggilkan guru-guru les yang hebat, yang jenius. Bayarnya juga mahal, tidak apa-apa, uangnya ada. Tapi saya akan buktikan, ya, dan saya ingin tanya kepada saudara semua, kalau orang tuanya rajin bertengkar, akankah anak-anak punya jaminan akan jadi hebat walaupun di sekolah termahal? Ini dia. Mengapa? Ini jawaban. Biasanya papa mama itu kalau bertengkar waktu kapan biasanya? Pagi, siang, sore, malam? Jangan bilang pagi, siang, sore, malam bertengkar terus. Gue apa? Ayo, biasanya malam. Gak usah malam, kayak makan obat aja. Terus kecil sekali suara. Mana timur atau mana Papua ini? Oh Papua apa? Oh, salah ya Pak. Terus kamu pakainya lain? Nah, karena biasanya ayah ibu bertengkarnya malam, itu jam tidurnya anak-anak. Anak-anak pasti nggak bisa tidur karena mereka nunggu jam main pertengkaran. Boleh nggak saya pakai kalimat ini? Mereka mau tidur takut kalau dengar ribut, dengar bentangan, kasihan anak-anak itu. Apa yang terjadi pada setiap manusia, nggak cuma yang anak-anak? Kalau malam kurang tidur, tidak nyenyak, biasanya bangun pagi pasti bukan cuma ngantuk, capek, apalagi bukan capek fisik loh, stres, tertekan, capek secara mental. Kalau masuk berangkat di sekolah bisa segar belajar? Tidak. Guru-guru seringkali marah pada anak-anak itu. Kalau tidur pun di sekolah, di rumah. Nah di rumah pun tidak bisa tidur. Itu karena ada 2 harimau galak. Tolong ya papa mama. Saya pernah buat riset selama hampir 7 tahun. Saya minta 2 psikolog, satu lulusan Sugio Pranoto Semarang, satu lulusan Maranatha Bandung, untuk buatkan saya pertanyaan-pertanyaan. Saya berikan bahan-bahan dulu supaya tahu. Akhirnya dapat kuesioner pertanyaan itu. Saya sebarkan ke banyak anak-anak, ke banyak keluarga yang saya kenal. Setelah semuanya terkumpul, kami diskusi lagi. Akhirnya timbul satu pertanyaan baru yang harus kami kembalikan kepada responden yang sudah masuk ini. Begini pertanyaan terakhir. Kalau begitu anak-anak, kalian lebih suka, tolong ini perhatikan, tolong ya papa mama, tolong. Ini buat saya berubah dalam konsep pelayanan yang menjadi dokter segalanya itu. Pertanyaan terakhir yang saya kembalikan kepada mereka dengan satu pertanyaan pendek. Kalau begitu anak-anak, menurut kalian, kalian lebih suka melihat ada papa mama tidak berfungsi, atau lebih suka lihat kuburan mereka? Saya tidak berharap jawaban yang kedua, tetapi responden saya 81% berkata kami lebih baik lihat kuburan papa mama. Hancur hati saya. Sejak itu saya selalu berdiri kepada setiap orang tua yang saya temui yang rajin bertengkar. Saya berdiri mewakili anak-anak. Papa mama dengar, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kalau kalian 2 tidak mau bertobat, rajin bertengkar terus, saya
saya minta lebih baik kau mati sekarang. Jangan ketawa. Ini serius. Karena engkau membuat anak-anakmu menderita. Lalu saya menghitung angka. Masih ingat Mazmur 90? Musa menulis umur manusia berapa? 70. Kalau kuat 80. Dengar angka ini. Ada 2 orang menikah umur 25. Ini tengah-tengah. Maka itu awas kamu, umur baru kepala 2 awal sudah pacaran, saya gantung kamu. Serius, masih terlalu kecil. Kalau engkau baru usia kepala 2 awal. Lihat, Yusuf dinikahkan waktu umur 30. Tertulis di Alkitab. Daud memulai pelayanan umur 30. Tuhan Yesus memulai pelayanan umur 30. Dan angka 30 itu diakui oleh semua psikolog di dunia. Ada kata life begin at 30. Karena 30 itu orang baru dianggap mature atau matang. Maka kalian yang umur belum 30 adalah kecebong. Tahu kecebong? Apa itu? Anak kodok itu yang punya maka itu kalau umur baru 20-an mikir pacaran, saya blender buka celana aja miring-miring, masa macam-macam. Maaf ya, dengar kalimat ini baik-baik. Ayo kembali hitung angka ini ya. Sudah stop, jangan terus. Serius, ini penting ya. Umur 25 mereka menikah. Umur 26 anak pertama lahir. Waktu 2 orang ini umur 35, anak mereka umur berapa yang pertama? 9. Cepat sekali hitung ini. Betul? Nah, orang tua ini yang umur 35 untuk menuju ke 70 sudah jalan berapa persen? 50. Wih, cepatnya. Sampai itu. Tadi ada yang komen di Zoom ingin kenalan kamu. Cowok-cowok betul, tadi orangnya telepon Zoom mau kenalan. Iya, karena waktu tadi lihat Yusuf mimpin pujian terakhir doa itu orang jenius. Betul, berarti saya kenalkan orang ya. Ingat sebenarnya selesai ini saya telepon. Serius, ada yang telepon saya mau kenal pada Pak Yusuf itu orang hebat. Nah, belum khotbah loh Pak Yusuf. Sudah begitu, baru nyanyi aja. Tepuk tangan buat istrinya. Di dunia, di balik seorang pria yang hebat pasti ada istri yang hebat. Tunggu dulu. Awas kamu besok nggak jadi istri penolong tapi perongrong. Dan tolong pemuda-pemuda, saya beri resep. Carilah istri yang mau diajak miskin, engkau pasti panjang umur. Jangan cari istri kalau nggak pakai bedak Itali jelas. Betul? Jangan cari istri kalau nggak pakai sepatu Amerika candangan. Sekali istri seperti itu. Tawa kamu. Oke, lanjut. Sudah stop dulu. Jadi orang tua ini sudah jalan berapa persen menuju ke 70? 50%. Anak ini baru jalani berapa persen di hidupnya? Umur 9 tahun, hitung sendiri. Jahat enggak? 2 bajingan ini kalau mereka bertengkar terus
yang sudah jalan 50% hidup tapi menyiksa yang baru hidup. Ngerti angka ini? Maka itu setan berhasil membuat bumi jadi seperti neraka gara-gara dua orang yang namanya papa mama yang tidak pernah berdamai. Catat. Apa yang saya ajarkan ini semua ada di Alkitab dan saya mendapat jawaban lewat fakta. Mari kita mulai dengan ayat ini. Markus 2 ayat 1. Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saya nggak ngerti salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk menemukan rahasia firman. Itu kalau saya baca tiba-tiba ada sesuatu yang nggak enak, saya seperti kesandung atau ganjal. Di mana yang ganjal saya? Kalimat Yesus ada di rumah. Saya bersyukur banyak ayat yang Tuhan tunjukkan dan saya baca, saya kesandung. Kenapa? Oke, gimana saya kesandung? Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dengan Yesus ada di rumah? Bedanya di mana? Kalau ia ada di rumah itu apa? Kalau ia ada di sebuah rumah itu apa? Ayo. Rumah itu rumah orang tuanya. Kalau sebuah rumah belum itu rumah. Ya, hampir betul Pak Yusuf. Kalau di rumah itu rumahnya sendiri. Kalau di sebuah rumah ya wajar. Nah, saya cari berapa terjemahan. Saya pikir bahasa Indonesia sama. Ternyata semua mencatat ia ada di rumah. Nah, ada pernah tahu ayat Yesus sewa rumah, beli rumah, kontrak rumah, pinjam rumah? Lu jawab, ada nggak? Makanya ini di rumah siapa? Oke. Apa yang terjadi setiap kali Yesus ada di rumah? Ayat 2. Kalimat pertama, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak stop. Nah, ayat ini yang saya selalu jadikan ukuran. Rumah orang Kristen, rumah murid Yesus, rumah hamba Tuhan, kalau ada Yesusnya, rumah itu pasti gak pernah sepi. Oh, amin. Maka itu ayat ini yang saya dimusuhi banyak pendeta kaya. Saya cuma khotbah. Berarti menurut ayat ini rumah pendeta tidak boleh pakai satpam. Lu ngerti gak maksudnya? Kenapa? Karena kalau pakai satpam rumahnya sepi. Lu betul? Yang datang pasti akan tereliminir kalau peringatan. Kalau datang pakai mobil Mercy langsung buka pintu. Lo betul tidak? Maka itu jahat kalau ada pendeta rumahnya pakai satpam. Dosanya 4 kali lipat. Serius. Dosa pertama, dia menghina Tuhan dan menghina malaikat. Lo kok gak amin? Kenapa? Ayo, kenapa dia menghina Tuhan dan menghina malaikat? Ya, karena Tuhan dan malaikat lebih sakti daripada satpam. Dosa kedua, berarti di rumah itu banyak harta yang mahal-mahal, maka itu dijaga satpam. Padahal Tuhan Yesus berkata kepada anak muda yang kaya, masih ingat? Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Guru, apalagi yang kurang? Keren anak muda ini, 10 hukum Musa aku sudah lakukan. Tuhan Yesus jawabnya enteng sekali, hebat kamu anak muda, tapi ini yang kurang. Pulang pergi semua, jual semua hartamu dan bagi pada orang miskin. Alkitab menulis anak muda itu kecewa dan sedih.
Itu sebabnya langsung Yesus berkata, orang kaya susah masuk surga. Nanti jangan pengen kaya, gampang masuk neraka. Catat itu. Betul? Luar biasa firman itu. Jadi abang ini salah kalau rumahnya pakai satpam. Dosa berapa tadi saya lupa? 2 atau 3? 2. Oke, dosa ketiga. Gaji satpam itu bisa dipakai untuk menolong banyak bantuan desa yang sering kekurangan. Betul tidak? Nah, dosa keempat berarti nggak ada Yesus di rumah itu. Betul? Kalau ada Tuhan Yesus, setan aja nggak berani masuk. Percaya? Oke, nggak usah dibahas, nggak penting, lanjut. Jadi rumah yang ada Yesus tinggal pasti ramai. Maka itu ketika suami istri rajin bertengkar, Tuhan Yesus akan minggir dari rumah itu karena tidak ada pengampunan di situ. Tolong ya suami istri belajar. Ayat berikut, Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Jadi rumah itu penting, keluarga itu penting, lebih penting daripada gereja dan sinode apapun juga. Maafkan saya. Baca 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat terus meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Stop dulu, nanti ayat 20. Saya kagum pada ayat ini. Inilah satu-satunya ayat dari seluruh kitab suci kita yang ada jaminan terdahsyat. Minta berapa? Lalu baca. Ya berapa itu? Semua. Pasti orang rakus senang dapat ayat ini. Tapi nggak untuk semua orang. Hanya berapa orang? 2 orang. Dan tolong perhatikan dulu, tidak asal 2 orang, tapi 2 orang yang membuat kesepakatan. Pelan-pelan. Mendengar kata sepakat berarti ada apa? Ada perjanjian. Betul sekali. Mendengar kata sepakat pasti ada hukum yang mengikat. Nah, di Alkitab 2 orang yang membuat kesepakatan dan ada hukum, hanya suami istri. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk orang yang bukan suami istri. Nah, ada yang tanya, bagaimana kami belum menikah? Saya jawab gampang, ya cepat menikah toh. Oh susah. Enggak begitu, enggak. Soal yang ingin kawin. Jadi kalau saudara belum menikah, saudara itu belum perlu apa-apa. Betul? Kalau sudah menikah, keperluan hidup itu banyak. Betul? Untuk semuanya. Nah, ini yang dijamin. Wih, luar biasa. Pelan-pelan. Kesepakatan yang di bawah hukum harus ada satu saja. Semua urusan perjanjian yang saudara katakan tadi pasti ke notaris, pasti ke lembaga hukum. Nah, harus ada apa? Materai. Oke, bentuknya apa? Materai aja nggak cukup loh. Saksi. Ini penting. Saya cari di Alkitab. Di mana ada ayat yang mengatakan kalau 2 orang itu menikah ada saksi? Ingat tadi sesi ketiga saya ngajar, untuk hal apa saja dalam hidup cari jawabannya di
imani itu. Dan ini fakta. Malaikat 2:14 ada firman yang berkata begitu. Wih, saya bilang Papa dahsyat sekali. Rekan-rekan hamba Tuhan, maafkan saya. Lagi sekali, kurangi waktu saudara mengajar menyebut buku. Tetap sebut Alkitab. Ini kekayaan yang gak habis-habis digali. Dan kamu bertanya, ini imam-imam yang bertanya ya. Nah ini sedikit aja. Yang suka khotbah Maleakhi 3:10 bertobat tadi. 4 pasal kitab Maleakhi itu untuk imam, bukan untuk jemaat. Maka Maleakhi 3:10 itu untuk para hamba Tuhan yang gak pernah memberi perpuluhan. Tapi pendeta mata duitan dikhotbahkan untuk jemaat minta duit. Maaf, itu salah besar. Aduh, lu kok ngaduin? Siapa sih ngaduin? Lu serius? Dan perjanjian lama tidak ada perpuluhan berupa uang, hasil bumi, nggak ada uang. Tolong jangan memperkosa Alkitab. Ayo cari duit buat diri sendiri. Cari di Google, saya juga ke Google itu apa tuh? Kata perpuluhan menurut Google, dan saya percaya hanya disebut 30 kali di seluruh Alkitab. Banyak atau sedikit kalau cuma 30 kali? Dikit. Tapi kenapa pendeta bisa berbampir tiap minggu? Karena pendetanya mata duitan. Itu aja sudah. Yang ratusan kali bertobat, hidup kudus, taat, nggak dikhotbahkan. Orang itu sudah capek Senin sampai Sabtu urusan duit, Minggu mau duduk istirahat, duit lagi di gereja. Loh, betul atau salah sih? Begitu tolong rekan saya pendeta stop. Saya berkata perpuluhan tidak penting. Oh, ternyata. Apa alasan saya? Tuhan Yesus gak menyuruh. Kan pusatnya Tuhan Yesus. Bongkar 4 Injil sampai robek Alkitab. Tidak pernah ada satupun perintah beri perpuluhan. Dia gak mau. Paulus tidak juga. Semua penulis perjanjian baru tidak pernah bicara perpuluhan. Ngapain? Maaf. Lihat gereja Protestan, Katolik, nggak ngomong perpuluhan. Itu hanya Pentakosta karismatik saja. Maaf. Awas ya, awas. Oke. Jadi mereka protes kepada Tuhan, imam-imam ini. Mengapa persembahan kami tidak diterima? Maka jawab Yang Maha Kudus, oleh sebab Yahweh. Oh ya, tadi sesi keempat saya sebut terus Bapak. Nah saya harus tanya, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapak kita punya nama tidak? Di perjanjian baru ada ratusan kali ditulis nama Bapakmu, nama Bapak. Sampai kitab Wahyu. Nah ini yang kita harus tahu. Nama Papa kita itu jelas Yahweh, nggak usah didiskusikan. Coba buka Alkitab, buku kamus. Coba saya minta semua buka Alkitab, kamus bagian belakang. Cari kata Tuhan. Ayo baca sama-sama. Lembaga Alkitab sendiri mengakui Tuhan. Ayo semua yang buka Alkitab buku buka. Ayo semuanya ada di situ, nggak ada di laptop, nggak ada ya. Sudah ketemu kata Tuhan? Ayo bacain kencang. 1, 2, 3. Loh, mana ini yang cowok-cowok mana tunggu? Gitu minta kawin kamu lama sekali. Ayo lagi. Tuhan, kamus, lihat. Ayo. Udah? Oke, bacain kencang ya, yang di belakang dosen-dosen. Ya. Matur Pak Yusuf. Baca 1, 2, 3. Jois. 1,
salinan dari nama Tuhan Israel, Yahweh. Allah itu Tuhannya orang Muslim. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kembalikan pada yang punya nama. Nama Bapa kita itu Yahweh. Oke, gak usah diskusinya, cuma saya beritahu. Mengapa persembahan kami tidak engkau terima? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi. Ini luar biasa. Ada ratusan ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yahweh hadir memberkati, Yahweh Tuhan hadir menyertai, Yahweh Tuhan hadir menyembuhkan, Yahweh Tuhan hadir membuka jalan. Itu ratusan kali. Masih ingat Ebenezer? Sampai disinilah Yahweh menolong. Tapi satu-satunya peristiwa yang maha kudus, yang maha besar, hadir menjadi saksi hanya pada waktu kita menikah. Aku Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah sekutumu, teman sekutumu, dan istri seperjanjianmu. Apa arti kata istri dari masa mudamu? Ini penting sekali. Tapi bacanya jangan kecepatan. Aku yang telah menjadi saksi antara kau dan istri mudamu. Apa sekali? Betul? Jangan hilangkan 4 huruf ini. Hebatnya Alkitab itu. Nah, berarti kalau ada saksi, siapa namanya? Yang ngomong tadi Pak Austin, ya kamu? Philip. Hebat kamu Philip. Nah, sekarang saya tanya, kalau dia hadir menjadi saksi, berarti pernikahan kita sah atau tidak? Sah. Maka itu ayat 16. Hebat sekali. Satu-satunya buku di seluruh dunia, satu, nggak ada buku kedua yang ada pernyataan sebab aku membenci perceraian. Itu cuma Alkitab. Berarti satu-satunya Tuhan yang belum tahu di dunia ini ada jutaan Tuhan, bukan cuma puluhan dan ratusan juta. Maka itu semua agama Tuhannya beda-beda. Maaf, dari mana saya tahu? Karena kitab sucinya beda-beda isinya. Betul? Dan kita harus menghargai, nggak apa-apa. Tapi hanya Yahweh Tuhan kita yang sempat-sempat harus hadir setiap kali anak-anaknya menikah, dan dia menjadi saksi. Luar biasa. Maka itu dia benci perceraian, bukan cuma nggak suka. Berarti kembali ke Matius 18 ayat 19. Saya balik. Mudah atau susah buat setan membuat suami istri nggak sepakat? Sangat mudah, sangat mudah. Ingat sesi keberapa saya kemarin, sesi kedua nggak salah bilang, setan itu lebih teliti membaca Alkitab daripada kita. Nah, ayat-ayat kita selalu dia pakai untuk menghantam kita balik. Buktinya ayat 19 Matius 18. Kalau kita yang sudah menikah, dengarkan ini, melakukan terus hukum kesepakatan, berarti akankah ada rumah tangga yang masalahnya nggak bisa selesai? Jawab, nggak ada. Karena semua yang diminta dalam keluarga itu asal sepakat, pasti dikabulkan. Maka itu Tuhan berani jamin suami istri yang betul-betul suami istri, permintaannya nggak aneh-aneh.
Tuhan minta gajah 4, gerbong kereta api 3, pesawat 2. Ngerti nggak ilustrasi itu? Kalau suami istri yang benar, permintaannya pasti seputaran keluarga. Betul? Nggak akan keluar dari situ. Maka itu saya kagum dengan firman ini. Pertanyaan berikut, masih ayat ini. Berarti siapa yang mampu dan diberi kuasa oleh surga untuk mengalahkan si jahat? Menurut ayat 19 Matius 18, suami istri yang sepakat. Nah ini saya balik, karena setan tahu yang bisa menghantam mereka hanya suami istri yang rukun, harmonis, bahagia, selalu saling mengampuni. Maka sebelum mereka dikalahkan oleh suami istri ini, setan mengalahkan balik. Setan mengalahkan lebih dulu yang bisa mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ayolah. Dengan cara apa setan mengalahkan balik yang bisa mengalahkan mereka? Siapa yang bisa mengalahkan mereka tadi? Suami istri yang sepakat. Maka itu bagaimana cara setan mengalahkan balik yang mengalahkan mereka? Dengan membuat tidak sepakat. Yang belum menikah dengan kami akan cerita. Yang sudah menikah tolong jawab. Ternyata ketidaksepakatan kami suami istri itu tidak disebabkan oleh hal-hal besar. Betul suami istri? Loh, yang sudah menikah. Betul suami istri? Hal-hal kecil yang membuat kita ini sering gak sepakat. Bukan masalah dinding jebol, atap runtuh, enggak. Kacamata jadi masalah, kancing jadi masalah, betul, sandal jadi masalah. Nah, maka itu yang belum menikah, buka kupingmu lebar-lebar. Saya akan tanya kepada semua yang sudah menikah. Yang sudah menikah jawab yang kencang. Umi awas, pelan-pelan ngomong awas. Yang kuat, jujur yang sudah menikah, hadir lengkap maupun tidak, jawab. Ternyata di dunia ini, kalau ada 2 orang yang sering bermasalah, suka tersinggung, itu hanya suami istri. Jawab. Lu suami istri? 2 orang di dunia sering bermasalah, sering tersinggung, sering salah paham adalah suami istri. Betul atau tidak? Yang mau menikah buka kuping. Serius. Begitu gampangnya kami suami istri itu buat masalah. Karena setan tahu ayat ini. Maaf, biasanya sering curiga itu yang suami dan istri. Biasanya, jangan saya dikeroyok nanti. Biasanya sering curiga itu suami atau istri. Nah, saya pesan pada yang cowok-cowok, jangan cari calon istri yang suka curiga, cemburu, jangan, mati muda. Maka itu para gadis, jaga hatimu, jangan suka cemburu, jangan suka curiga. Maaf ya, istri-istrinya cuma ngomong jangan tersinggung. Masa suami baru keluar 5 menit di WhatsApp sampai mana? 10 menit dengan siapa? 15 menit Sherlock. Capek. Karena itu ada. Jawab. Ada nggak seperti itu keluarga? Ada. Serius. Nah, yang jadi suami capek. Nah, tolong yang para istri dengarkan, ini nasihat saya. Daripada ngikutin suami itu seperti itu, pulang dari sini beli ke toko elektronik, cari CCTV, pasang ke kepala suami. Sudah bisa selalu baca-baca ini, dia sampai mana? Setuju?
yang setuju. Kalau dipasang di sini. Seru ya? Oh, seru kalau sama bantuan itu. Jadi tolong ya Papa Mama yang sedang mendengar ini, jaga keserasian keharmonisan. Amin. Jaga kesepakatan kita. Saya punya istilah ini. Jangan mau jadi customernya setan. Tahu kata customer? Apa ini? Member. Langganan. Apa? Pelanggan. Betul. Maka itu kalau ada suami istri yang kayak tahu Jepang. Tahu Jepang? Apa itu? Apa itu tahu Jepang? Lembek sekali. Gampang pecah. Nah, suami istri yang seperti tahu Jepang itu membernya iblis. Selalu diganggu dan digoda dengan perkara-perkara kecil. Maka itu catat. Anak-anak hanya perlu damai di rumah. Kalau semua papa mama hidup sehat, harmonis, bahagia, maka anak-anak juga sehat. Maka kita sebagai dokter segalanya ini kurang kerjaan. Loh betul nggak? Kan semuanya orang sehat-sehat kok. Amin. Ya susuk awas orang. Maka itu tugas gereja membuat perdamaian di keluarga. Ayat 20. Wih ini kan. Nah ini terjemahnya kurang tepat. Terjemahan betul begini ayat 20. Sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam nama, ada siapa di keluarga itu? Ada Yesus di tengah-tengah keluarga itu. Siapa dua orang yang pertama? Suami istri. Karena dua orang di ayat 20 adalah dua orang yang di ayat 19. Lalu siapa orang-orang ketiga dari dua orang yang pertama? Ini rahasia. Maka itu tolong para hamba Tuhan, para pemimpin pujian, jangan pernah pakai ayat ini lagi untuk mulai ibadah. Saudara, kalau 2-3 orang saja berkumpul dalam Yesus hadir, kita lebih dari 2-3 orang. Maksudku Yesusnya banyak. Salah, ini bukan untuk ibadah, ini untuk keluarga. Amin. Suami istri yang sepakat menjaga keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga. Gampang kok, tolong catat. Hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan. Saya ngomong kenceng kaget tuh, kamu cepat kenceng kaget juga saya. Gara-gara ngomong jadi saudara, kalau keharmonisan itu ada, pasti ini satu-satunya Allah, ini satu-satunya hal yang diperlukan oleh suami istri. Saling selalu terus-menerus mengampuni. Serius, mengampuni harus ada di hidup suami istri. Satu kali kita bisa kekurangan uang, wajar manusia, nggak apa-apa, asal jangan kehabisan pengampunan. Tolong ya suami istri. Maka itu satu-satunya harta yang paling indah dan tak ternilai yang diberikan Tuhan sebagai hadiah dalam semua pernikahan adalah mengampuni. Dan harta ini yang iblis akan ambil, curi. Begitu suami istri tidak ada pengampunan, langsung neraka terjadi. Saya tanya, setelah kita baca ayat ini, oh maaf sebelumnya supaya saja. Kalau di dalam keluarga selalu ada raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, siapa dia? Yesus. Pertanyaan saya, adakah setan goblok dan setan nekat berani masuk? Betul? Nah, dengarkan. Kalau setan goblok, setan nekat aja bisa mikir, maka setan pintar lebih gak berani masuk. Enggak amin sih. Betul? Nah sekarang saya balik. Dengar. Berarti kalau keluarga banyak setannya, pasti keluarga itu rajin bertengkar. Berarti
Berarti di keluarga itu ada siapa? Lu betul tidak? Pasti. Karena keluarga yang ada Yesus, setan nggak berani masuk. Nah, ini pertanyaan penting setelah kita baca 2 ayat ini. Berarti dalam keluarga Kristen lebih mudah mengundang Yesus atau lebih mudah mengundang setan? Jawab jujur. Lu nggak usah ragu-ragu. Jawab jujur. Berarti dalam keluarga Kristen lebih mudah mengundang Yesus atau mengundang setan? Setan. Yesus lu serius? Pertengkaran nggak perlu ribut. Ingat tadi, jengkel, gergetan, tersinggung, malas ketemu kamus. Pertanyaan kedua, berarti dalam setiap keluarga Kristen lebih mudah ngusir setan atau lebih mudah ngusir Yesus? Awas salah jawab. Lebih mudah ngusir Yesus, tahu? Ngeri. Kapan suami istri ngusir Yesus dan kapan suami istri mengundang setan? Jawabannya sama. Saat tidak mengampuni. Ngeri sih. Maka itu kerusakan di dalam dunia ini karena rusaknya suami istri. Kalau suami istri itu benar, surga turun ke bumi, anak-anak sehat dan bahagia. Ini yang Tuhan cari. Maka itu dari awal tadi saya katakan, Tuhan lebih suka ada di rumah daripada di gereja. Ada ketulusan. Kejadian 2 ayat 8. Kita lihat ayat ini. Terima kasih, Engkau luar biasa. Kejadian 2 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya. Boleh nggak kata manusia saya ganti? Disitulah ditempatkannya, ditaruhnya, dijaganya, dipeliharanya, disimpannya keluarga yang dibentuknya. Kenapa boleh? Karena ini bicara tentang siapa? Orang tua Adam dan Hawa. Saya menangis ketika Papa memberi saya rahasia ini pertama kali berapa puluh tahun yang lalu. Ternyata di benak Papa di surga, di konsep surgawi, semua keluarga harus tinggal dan hidup di suasana taman. Suasana bukan tinggal di taman, gak lucu. Oke? Saya minta cepat saudara memberi saya 5 kata. Setiap kali kita mendengar kata taman, langsung muncul apa? 5, cepat, 1. Gak dengar rame ini mana? Apa maksud? Indah. Bunga, indah. Harum, sejuk. Belakang kasih kesempatan. Tunggu dulu, belakang. Aman, apa lagi? Indah. Bulu diborong. Ini Pak dosen ya? Bukan? Diborong. Pokoknya gini loh saudara. Setiap kali kita mendengar kata taman, nggak ada yang jelek. Ada satu yang saya tunggu. Ayunan, kok nggak ada? Lo betul nggak? Kenapa ayunan? Karena ada anak-anak. Oh, saudara, bayangkan. Inilah hati Papa di surga tentang dunia ini. Ingat doktrin tunggal tadi kita belajar, supaya bumi jadi seperti surga. Ternyata yang bisa membuat bumi jadi seperti surga bukan ibadah gereja, bukan sinode, bukan doktrin, bukan pemerintah, bukan tentara, polisi, negara, bukan.
yang membuat surga ada di bumi. Kalau semua rumah tangga harmonis, bahagia, saling mengampuni, ada damai. Maka semua anak-anak yang ada di keluarga itu dalam hidup dalam suasana taman, anak-anak pasti sehat dan jenius, gak cuma pandai. Karena taman itu segar, bersih. Apa lawan kata taman? Cepat kebalikannya. Apa? Iya, membuang sampah, kuburan, gersang, padang tandus, belukar, gurun. Saya tanya, secara fakta hari-hari ini keluarga yang kita lihat lebih banyak seperti taman atau seperti neraka? Karena iblis berhasil merusak. Ngeri. Maka itu cita-citakannya besok kalau kalian menikah, tinggallah dalam suasana taman. Saya tanya lagi kepada Papa di surga, puji Tuhan loh, dia gak suruh kita buat taman. Kalau suruh saya angkat tangan, maaf gak sanggup. Betul tidak? Mahal loh buat taman yang benar. Tapi saya akan buat. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden. Aduh, terima kasih. Jadi kita tinggal apanya? Menikmati. Salah. Merawat. Nah, saya tanya, merawat taman itu susah atau mudah? Susah. Pak Roni sudah gini-gini tadi, betul ada alat. Nah, saya tanya alatnya, Papa, satu alat saja, saya nggak mau alat yang banyak, bingung nanti. Apa alat yang Papa sediakan buat kami untuk merawat taman Eden? Air. Saya menangis. Jawabannya, alat itu namanya mengampuni. Wih, luar biasa. Tolong ya suami istri, begitu engkau tidak saling mengampuni, detik berikut, bukan menit, bukan jam, taman Eden menjadi taman edan. Semua istri bisa jalan. Detik berikut, ketika suami istri tidak saling mengampuni, taman Edenmu menjadi neraka. Saya beri pertanyaan penting. Ada nggak manusia yang nggak pernah salah? Betul? Yakin? Ada. Yesus jangan dibandingkan kamu sama orang kok. Awas kamu. Saya tanya, ada orang yang nggak pernah salah? Saya tanya, nggak ada. Betul? Nah, dengarkan suami istri. Kemarin-kemarin kita pernah salah tidak? Loh ya jawab, kemarin-kemarin pernah salah tidak? Salah, sering. Betul? Selalu. Yusuf yang ngomong. Oh bukan. Oh Pak Budi ya. Manusia itu selalu salah. Pertanyaan, hari ini kita bisa salah gak? Sangat bisa, namanya manusia. Besok-besok bisa salah? Bisa. Pilihannya. Maka itu kalau ada suami istri menuntut yang di sebelahnya nggak boleh salah. Pilihkan satu kata di antara dua yang saya tunjukkan. Orang kayak begini pantas disebut kejam atau biadab. Bukan saya suruh milih itu serius dengar. Saya ulangi ya. Kalau semua kita sadar bahwa setiap manusia itu nggak ada yang nggak pernah salah. Lalu setelah menikah menuntut yang di sebelahnya, siapa ini? Entah istri atau suaminya. Tidak boleh salah. Catat. Jawab. Ini kejam atau biadab? Maaf. Kira-kira di ruangan ini banyak biadab nggak? Belum, saya tanya jujur. Tahu definisi biadab dalam kamus besar bahasa Indonesia?
definisinya bajingan tingkat tinggi. Catat hari ini stop kebiadaban kita di rumah. Katakan amin. Maka kalau kita mengerti hukum pengampunan ini, begitu pasangan kita bersalah, harusnya kita tertawa, bukan menertawa yang salah. Mas kamu malah ribut nanti. Kenapa harus tertawa? Langsung kita sadar, ternyata kita ini sama ya. Ini kok nggak amin? Betul? Kalau ya besok kau coba bujumu ini besok tentang. Maka itu kalau dalam pernikahan, setiap kali pasangan kita salah, langsung kita ampuni, selesai semua. Setuju? Inilah surga yang dicari oleh manusia hidup. Maka itu rumah tangga kita harus dijaga. Alatnya tadi apa namanya untuk jaga taman itu? Ini jangan biarkan dicuri oleh iblis. Di sini kita lihat peran Papa Surgawi yang luar biasa. Bagian terakhir, kenapa keluarga? Saya beri pertanyaan lagi. Kenapa saya kalau ngajar sering banyak memberi pertanyaan? Karena begitu cara Papa ngajar saya. Baca ayat, tanya, dan kenapa begitu? Iya, kenapa begitu? Jadi saya sering diskusi dengan Papa. Tanya ini, tanya itu. Maka itu lihat, anak-anak kecil kalau diajak jalan, cerewet nggak? Waduh, melihat apa tanya itu, apa itu? Mendengar apa itu bisa begitu? Nah banyak mama papa yang kokoh. Anak-anak waktunya belajar, mulut disuppel kue, main game jawabannya mama. Masa kapan mau dan itu ada ayatnya. Ulangan 6 ayat 7. Hebat Bapak itu. Maka itu saya bersyukur kepada Bapak di surga. Saya mengajar tentang apa saja, ternyata tertulis. Saya suka. Masih ingat 3 kali Tuhan Yesus coba dijatuhkan oleh setan? Jawabannya ada tertulis. Nah itu yang saya pakai sampai hari ini. Sehingga kalau saya mengajar tentang apa saja dan ada yang tertulis, orang nggak bisa bantah saya. Kalau mau bantah, baca yang nulis, bantah yang nulis. Jangan bantah saya cuma baca. Keren ya? Ingat kemarin kita belajar segala tulisan yang dielakkan oleh Tuhan. Ya udah, bantah yang nulis, jangan bantah saya cuma baca. Ulangan lagi. Kok begini? Dengan baca 1, 2, 3. Haruslah mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Stop. Jadi ini perintah untuk siapa? Ini luar biasa. Saya tanya, waktu masih kecil sering nggak kita dengar papa mama mungkin? Sudah berapa kali papa ngajar kamu? Kamu kok nggak ngerti-ngerti? Anak-anak, tolong ini 2 cucu saya. Engkau pesen ya. Kalau papa mamamu ngomong begitu, bacakan ayat ini. Orang berulang-ulang. Lu serius? Jadi Tuhan itu minta kita itu ngajar berapa kali? Makanya ada kitab namanya ulangan. Karena kita sering pikun. Lihat, ayo. Berapa kali Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa anak manusia harus masuk Yerusalem, ditangkap, mati seterusnya. Lebih dari 2 kali. Murid-muridnya ingat? Bayangkan yang ngajar Tuhan Yesus, yang diajar masih on. Apalagi ngajar dosen-dosen kayak kita begini. Jangan sombong. Lu betul tidak? Maka itu perintah berulang-ulang ini penting. Setuju anak-anak? Bapak mama tersinggung awas. Dan gak cuma mengajarkan dan membicarakannya. Apa kata yang membicarakan? Ngobrol, diskusi, sharing. Apa? Ada suara dari sini?
Apa gibah? Gosip, bukan gosip. Gosip bukan. Makanya diskusi, membicarakan, ngobrol, minta pendapat. Tolong ya papa mama, saya belajar psikologi, children psychology. Anak-anak yang selalu dilibatkan dalam pembicaraan orang tua, tapi sesuai umurnya ya. Jangan anak umur 7 tahun gua ajak mikir utangmu. Yang sesuai umurnya, maksudnya begitu. Oke? Nah, dalam children psychology ditemukan anak-anak yang suka diajak diskusi, diajak terlibat pembicaraan orang tua, itu akan muncul 3 hal hebat. 1, anak itu merasa dihargai oleh orang tuanya. Oh, papa mamaku minta pendapatku. Buat seorang anak itu penghargaan. 2, akan timbul rasa percaya diri. Kalau di luar rumah mereka diajak diskusi oleh orang tua, orang lebih tua. Karena di rumah sudah belajar biasa diskusi. Yang ketiga, dalam children psychology ditemukan anak yang suka dilibatkan dalam pembicaraan dengan orang tua di rumah, anak itu akan suka belajar. Karena mereka akan punya image, punya kesan. Wah, aku mesti banyak belajar nih. Supaya kali kalau papa mama tanya, aku bisa jawab. Wih, hebat sekali. Nah, itu ayat ini dahsyat. Ada 4 tempat yang papa berikan kepada kita untuk mengajar. 1, apabila apabila engkau duduk di rumahmu, catat, duduk di rumah. Saya pakai istilahnya Pak Adi, golden time. Itu hanya dari umur sehari sampai umur 11-an kira-kira. Karena setelah angka 11-an, anak-anak sudah nggak bisa diajak duduk di rumah, karena punya dunia sendiri. Maka itu ketika banyak orang tua terlambat, ketika anak remaja sudah pulang malam, pulang pagi, baru papa mau bilang, besok duduk di rumah. Terjadi apa? Kalau umur belasan dipraktekkan ayat ini. Anak jawab, apa? Terlambat. Maka itu Alkitab itu up to date dan relevan. Tolong catat yang suka belajar bahasa. Satu-satunya buku di dunia yang di dalamnya ada kata pada hari ini. Pada hari ini. Itu cuma Alkitab. Buku lain tidak pernah present tense. Pada masa itu, nanti, waktu itu. Saya kaget waktu Roh Kudus menunjukkan ini. Oh iya benar juga. Saya tahu arti kata pada hari ini. Berlaku sepanjang masa. 50 tahun orang baca itu bunyinya apa? 10 tahun akan datang orang baca doa Bapa kami. Kata waktunya hari ini. Present tense. Saya kagum. Maka itu pada hari ini diajarkan itu tiap hari. Maka itu firman bukan buku sejarah saja, bukan buku kuno, ini buku kehidupan. Saya sudah mengajar ayat ini di banyak kelompok pengajian ibu-ibu sekolah muslim yang undang saya. Mereka kagum. Dan ini diakui oleh universal. Bahwa mengajar anak duduk di rumah belajar dan diskusi itu hanya waktu tertentu, nggak bisa balik lagi. Tempat kedua di mana? Nah, ini yang saya temukan. Ternyata sekolah yang terbaik bukan sekolah A, sekolah B, tapi di rumah. Betul? Apa yang saya katakan dari awal? Segala sesuatu dimulai di rumah, baik yang baik maupun yang jahat. Yaitu 4 tempat ini yang akan menentukan anak-anak kita jadi apa nanti. Guru terbaik adalah siapa? Apa mama. Maka itu homeschooling
sekolah itu di rumah, bukan di tempat lain. Anak-anak yang seminggu aja gak diajak keluar rumah, protes. Betul nggak? Ayo jalan, ayo keluar. Nah, ternyata di perjalanan itu pun sekolah, anak-anak cerewetnya luar biasa. Awas guru-guru okonnya dalam nama Yesus. Jawablah anak-anak, karena itu sedang belajar. Tempat ketiga di mana? Ini lebih dahsyat lagi. Sampai hari ini masih berlaku hukum ini. Semua anak di bawah 10 tahunnya, kalau sudah 20 jangan terjadi. Anak-anak sebelum tidur pasti minta cerita. Kalau sudah umur 20 minta cerita, hati-hati. Ngerti istilahnya? Sudah lain lah. Maka itu saya praktek dengan cucu-cucu saya. Siapa pernah tahu rahasia ini? Seorang anak kalau suka satu cerita, itu suruh ngulang tiap malam sampai buku itu kumbal. Saya aja sampai ngantuk sudah hafal. Tapi anak ini lagi. Ada pakai CD zaman dulu tuh, sudah sampai molor CD-nya harus ganti baru. Yang baru nggak mau cerita yang sama. Di Children Psychology ada jawaban. Semua cerita, Loh Yusuf kemana? Oh ada pelayanan. Oh kemana malam-malam begini? Oh siaran online. Oh saya. Nanti istri ceritain. Nih, kalau saya ngajar saya perhatikan orang. Biasakan itu, saudara lihat. Ya. Ini kebiasaan Roh Kudus yang memberitahu saya. Ketika mau tidur, di sini saya belajar. Apa bedanya sebentar, pandai dan jenius? Ternyata beda. Pandai itu karena menghafal. Jenius itu karena kreatif. Beda. Maka itu ketika anak-anak SD hafalannya bagus, SMP bagus, belum tentu SMA dan kuliah bagus. Karena sudah dibutuhkan menghafal lagi, tapi nalar. Nah, anak-anak yang nalarnya hebat karena suka mimpi luar biasa. Siapa pernah merhatikan bayi-bayi? Kalau lagi tidur, bayi udah jangan kamu awas. Lagi tidur tuh nangis gitu. Pernah? Satu saat, jangan ngomong gitu. Ternyata mereka sedang mimpi. Di dalam ilmu jiwa anak-anak, semua balita mimpinya wajib paling dikit 20 kali sehari. Maka itu balita tidurnya lebih panjang dari kita. Kalau kita sudah tua-tua tidur terus, awas kamu. Jangan koma itu. Tidur terus. Oke. Nah, kenapa bayi harus mimpi? Nah, di dalam mimpinya itu imajinasi mereka berkembang. Dan terus saya menemukan lagi, siapa pernah lihat? Kita sih dulu begitu cuma lupa. Anak-anak kecil kalau bangun tidur siang, atau cari pojokan mana, terus ngomong sendiri. Ternyata mereka mengulangi mimpinya. Cara yang lain yang saya temukan, anak-anak suka coret-coret tembok kan? Dulu kita gitu juga nggak? Harus belajar. Cuma lupa. Apa? Ya terserah lah. Apa ya? Ya terus apa? Terus bapak itu. Oke, lanjut. Nah, anak-anak jangan dimarahi kalau mereka sedang coret-coret itu, karena mereka sedang mengembangkan kreativitas. Dan perhatikan, setelah melukis, mereka duduk sambil melihatin lukisan. Serius, itu mengembangkan imajinasi. Nah, saya jadi orang-orang tua gara-gara ayat ini.
Begitu masa anak-anakmu mulai coret-coret, tempatkan lembaran-lembaran kertas, tumpuk, sediakan alat tulis, alat gambar sebanyak-banyaknya seperti anakmu. Begitu penuh, robek, ada lembar kedua, dan seterusnya. Semua yang digambar adalah hasil mimpinya. Walaupun kita ngerti gambar apa itu, maka itu cuma gambar kotak. Oh ini kapal, ya ini aja jangan dibantah. Kapal apa? Nggak usah, sebab bisa bantah. Maka jangan dibantah. Loh betul tidak? Sorry, nggak apa-apa. Nah, bahan cerita yang didapat oleh anak-anak waktu mau tidur itu adalah modal mimpi mereka. Bayangkan, kalau anak-anak kita mendengar cerita tokoh-tokoh iman di Alkitab dengan Pak. Ini sekarang loh, lagi diputar film hebat. Saya sangat setuju, Gatot Kaca. Kalau sempat nonton, saya nggak sempat. Saya baca resensi. Anak saya nonton mobil. Hebat. Itu imajinasi sutradara Indonesia harus begitu. Apa istilahnya Amerika itu? Seperti Kapten Amerika, apa itu istilahnya? Yo, Iron Man apa istilahnya itu? Avenger bukan. Superhero. Ini loh, superhero ini yang jadi ngomong ini. Ternyata di Indonesia banyak superhero. Betul, Gatot Kaca, Antasena, Werkudara. Siapa lagi ya? Si gua dari gua, si Geta dari gua hantu. Zaman harus dihidupkan semua. Oke, nah, tapi jangan cerita ke anak-anakmu mau tidur, awas kamu. Ceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang hebat. Catat. Begitu mereka tertidur, stop dulu nih. Begitu anak-anak tertidur, Roh Kudus akan jadi sutradara dan anak-anakmu jadi aktornya. Tapi banyak guru-guru opal tadi, siapa itu? Mama papanya susah benar. Ketika jam tidur anak-anak, drama Korea main. Maka mama goblok ini jangan tidur, ada setan di tidur. Maka anakmu mimpi setan. Cadat. Maka imajinasinya suster ngesor, terus beranak dalam kuburnya. Gobloknya guru itu tadi. Ngerti nggak? Ini hebatnya Alkitab itu luar biasa. Sudah jangan ketawa terus. Awas ya, anak-anak minta cerita itu penting. Tempat-tempat di mana? Apabila kau bangun pagi hari, ternyata waktu mereka bangun kita perlu jagai, karena mereka mau cerita mimpi apa tadi malam. Ternyata itu belajar. Nah, suatu kali setelah sekian tahun saya mengajar ini, tiba-tiba Bapak bilang, Daniel, coba kamu mulai dari yang paling bawah, nomor 4. Kapan? Pagi. Naik ke nomor 1. Duduk di rumah pagi. Perjalanan siang sampai sore. Berbaring. Kapan? Ternyata mendidik anak itu istilah Inggris around the clock, 24 jam. Pagi, siang, sore, malam, balik ke pagi lagi. Dahsyat. Maka itu papa mama, keharmonisan itu penting. Anak-anak akan merasa capek kalau papa mamanya rajin bertengkar. Betul, ingat tadi saya sudah bilang. Jangan mereka berharap melihat hiburan kita. Kalau mereka melihat kita masih hidup tapi nggak bawa damai. Saya maaf tadi saya janji untuk sesi ini ternyata bilang lagi. Ya siapkan itu. Tapi saya mau beri kesempatan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Yang khusus
sesi ini aja. Yang sesi 1, 2, 3, 4 besok kita bahas. Ada yang mau tanya di sesi ini? Ayo. Ada? Pintar semua yang bisa. Oke, kalau itu saya tambahkan yang terakhir, modal untuk menikah. Ratapan 3, 27, 28. Ratapan 3, 27, 28. Ini firman keren sekali. Maka itu bagi seorang baru pertama kali dengar saya ngajar, lihat cara saya ngajar. Maaf ya, nggak ada istilah teologi, nggak ada istilah doktrin. Tapi ini kebenaran yang hakiki, yang dimengerti oleh setiap orang dalam hidup sehari-hari. Baca ayat 27 dulu. 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria. Stop dulu. Yang wanita katakan merdeka. Kenapa nggak dituntut apa-apa? Pria, awas. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria ngapain? Memikul kuk pada masa mudanya. Stop. Apa kata lain kuk? Beban. Apa kata lain beban? Tanggung jawab. Nah, itu satu, tanggung jawab. Maka itu Alkitab menulis kapan Adam dinikahkan dan kapan Yusuf dinikahkan. Kalau Yusuf umurnya 30 jelas. Tapi konsepnya setelah pria itu bisa bertanggung jawab. Apa tanggung jawab Adam? Mengelola taman dan memberi nama semua binatang. Apa tanggung jawab Yusuf? Menggenapi visi, menjadi orang penting. Begitu mereka selesai menggenapi visinya, tanggung jawabnya harus menikahkan. Maka itu kalau ada pria belum bisa bertanggung jawab dan dinikahkan, rusak rumah tangganya. Karena seorang yang belum bisa bertanggung jawab, bisanya cuma jawab tanggung. Hebatnya bahasa Indonesia. Apa artinya jawab tanggung? Ya, apa tadi itu? Apa rusak? Jawab tanggung itu apa artinya? Oh, setengah-setengah. Oke. Ngeri ya? Nah, maka itu pria harus punya tanggung jawab sejak masa muda. Nah, banyak mama-mama perusak masa depan. Anak kesayangan ketika mau kerja apa saja, biar mama saja. Banyak gak mama seperti itu? Membuat anak laki ini gak bertanggung jawab. Kalau dia menikah, hancur rumah tangga. Waktu konseling pranikah harus dites tanggung jawab. Saya punya 3 ukuran. Kalau saya konseling pranikah, saya akan tanya. 1, kamu bisa cuci pakaianmu sendiri atau tidak? Pakai tangan, gak boleh kayak mesin. Awas. Ya, tadi saya tanya seseorang, mau kemana? Mau ke laundry. Loh, kenapa gak cuci sendiri? Katanya antri. Ya terserah kamu. Oke ya, saya tahu ya. Tapi maaf. Saya 2, harus bisa mensetrika pakaian dan celananya sendiri. Hei cowok, dengar ini. Yang ketiga, harus bisa memasak nasi sendiri. Nggak usah pakai kukusan, repot juga. Pakai nasi bungkus jagung ya. Kalau 3 ini nggak bisa, kamu minta kawin tak belanja. Catat itu betul. Karena ayat ini betul. Maka itu gadis-gadis, kalau kamu punya pacar, tanya 3 ini. Kalau tidak, kau jadi babunya. Setuju? Ya, sini setuju kan kamu. Hebat tadi. Nah, yang ke ayat 28. 1, 2, 3. Nah, biarlah ia duduk sendirian. Ianya siapa? Cowok yang masih muda tadi. Artinya apa? Biar ia duduk sendirian. Jangan dibantu. Ketika Tuhan membebankannya, berdiam diri kalau ia membebankannya. Jadi tanggung jawab harus ada. Maaf, ini intermezzo. Jangan dijadikan patokan. Saya nggak suka. Pokoknya saya sekedar pemikiran aja. Menurut ayat ini, berarti cowok itu tangannya harus kasar atau halus? Menurut
Nah, kalau kamu salaman dengan cowok, coba rasakan. Ini harus serius dibilangin supaya oke? Maaf, jangan dijadikan patokan cuma guyon. Kalau cowok tangannya halus, jangan-jangan kerja di salon. Maaf, ini coba ngomong saja, jangan tersinggung. Karena firman Tuhan itu, oh kalau semua kita bisa menuruti firman Tuhan itu, surga ada di dunia kita. Suami istri berdamai kemuliaan. Amin. Ya, karena ada yang tanya, saya tutup. Yang di rumah juga ajarkan kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya tanya, anak saya namanya Abednego sudah datang belum? Saya ini punya anak, dia ini secukup lama, hampir 3 tahun, tapi saya belum pernah ketemu karena lahirnya di Facebook. Terus banyak anak kayak Budi, anak saya sudah berapa tahun baru kenal hari ini dari Solo datang. Jadi di Instagram saya, di Facebook saya, di sosial media saya banyak saya punya anak, tapi belum ketemu. Apalagi selama pandemi ini, waduh, Tuhan beri saya melahirkan anak banyak sekali via Zoom, Facebook, Instagram. Senang sekali hidup seperti ini. Belum datangnya dia kerja di Semarang, rumah sakit apa saya lupa. Ini yang tidak motor untuk kesini. Sudah berapa bulan dia bilang, saya ini pengen ketemu Pak. Saya pengen ketemu, apalagi waktu 3 bulan ibunya meninggal, dia jadi yatim piatu, dia itu anak tunggal. Pengen ketemu saya. Nah ini kali ini setelah pandemi dia baru bisa ke Jawa Tengah ini lagi. Belum datang berarti dia siap berubah hidup.